Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Rifai dari kelas PAIE semester 5. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebijakan pendidikan Islam pada awal Orde Reformasi. Pertama, kita akan mengetahui apa itu arti dari kebijakan, analisis kebijakan, reformasi dan lain-lainnya. Pertama yaitu kebijakan. Kebijakan itu adalah mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Nah, untuk arti dari analisis kebijakan berarti aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu reformasi. Reformasi itu secara harfiah adalah membentuk atau menata kembali, yang artinya yaitu mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang yang tidak teratur lah, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi ataupun juga memperbarui. Kalau arti lainnya itu bisa dikatakan masa pemerintahan. Kalau di Indonesia ya, itu masa pemerintahan dimulai dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Yang terjadi adalah tidak terbendungnya gerakan massa pada waktu itu. Dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang disebut sebagai era reformasi. Nah, selanjutnya dalam Orde Reformasi ini atau lahirnya Orde Reformasi ini itu juga diikuti dengan sosial politik yang tidak stabil, yang mana itu mengakibatkan upaya pembenahan dan demokratisasi di semua bidang mengalami kendala atau setidaknya terhambat lajunya, tidak seperti apa yang diharapkan, seperti itu, atau yang apa yang tidak sesuai dengan apa yang tergambarkan. Nah, untuk awal dari sosial politik ini itu sangat lama sekali, dari mulai pemerintahan B.J. Habibie sampai Gus Dur, dan bisa bisa selesai atau bisa membaik itu pada pemerintahan Ibu Megawati. Nah, mengapa kok dalam pemerintahan Ibu Megawati itu bisa bisa menyelesaikan itu atau bisa lebih membaik lagi? Itu karena pada pemerintahan Ibu Megawati itu mempunyai produk banyak sekali ya. Salah satunya yaitu UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yang mana dalam UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam sistem pendidikan nasional. Nah, jadi untuk tujuan dari dikeluarnya UU Sisdiknas tahun 2003 ini yaitu untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bermutu itu untuk apa? Untuk menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga
Tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dari budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani beragam peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Nah, jadi dalam perspektif pendidikan Islam, kita sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi kita bisa lebih bisa bisa lebih tidak tergojolak lagi untuk sosial politiknya itu dengan UU tersebut, UU 16 tahun 2003. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.